Ya, kembali lagi dengan Crypto Republic. Biasa hari ini ride vlog atau ngevlogging sambil berkendara, gitu ya. Ya, kita kan gak akan jauh-jauh lah dari urusan finansial gitu. Kenapa orang Indonesia kebanyakan orang ya, kita ada 270 juta orang di Indonesia ya. Maaf saja, mental tempe, ya saya bilang tempe aja. Karena apa? Kebanyakan orang Indonesia adalah kedoktrin bahwa kita menunggu negara kita maju untuk kita makmur, untuk kita sejahtera. Itu salah, itu tolol, itu goblok. Kedua orang tua saya itu tidak bisa membaca, tidak bisa nulis karena tidak sekolah. Nggak bisa, guys. Jadi komunikasi begitu saja. Tapi saya dari kecil tidak pernah didoktrin, tidak pernah sama sekali saya didoktrin. Kamu harus berhasil. Nanti kamu terima saja, nanti tunggu saja ganti presiden, tunggu saja bantuan pemerintah, tunggu bantuan orang lain, tunggu keberuntungan, tunggu ya mudah-mudahan semoga ya Tuhan dapat durian runtuh. Nggak ada, guys. Orang tua saya adalah pahlawan terbaik buat saya gitu ya, buat saya, karena beliau itu pekerja yang sangat keras. Saya benci tukang ngemis itu kenapa? Bukan karena saya bukan iba, bukan. Lah orang tua saya aja sulit melihat muka saya kan udah tua aja. Dulu enggak juga. Ya saya udah tua. Sadar setelah saya tua betapa orang tua saya bekerja sangat keras untuk saya gitu. Sulit dia untuk sekedar mengucapkan kata minjam, itu sulit. Sudah terpaksa sekali minjam, itu baru minjam, apalagi minta gitu. Gak pernah didoktrin, guys. Gak pernah. Jadi saya nggak ada urusan sama Soeharto, Megawati, Jokowi, SBY dan lain-lain. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, lu kerja baik-baik, kalian kerja baik-baik, buat infrastruktur terbaik, buat negara ini aman, stabil, buat politik terbaik, ciptakan kerjaan, listrik, internet, apa siapkan saja, biar saya yang memanfaatkannya. Saya dulu bahagia, satu-satunya orang yang paling bahagia ketika di tahun 98 itu saya bisa bekerja di malam hari. Saya belajar di malam hari karena ada listrik. Sebelumnya saya nggak bisa. Satu-satunya pertama saya nonton TV berwarna karena ada yang punya. Saya nggak punya TV-nya, tapi saya nonton di tetangga karena ada listrik. Bahagia sekali ketika saya naik angkot, tidak lagi saya jalan kaki. Yang dari kecil ke sekolah bertahun-tahun jalan kaki tiap pagi, tiap hari, berapa kilo itu, belasan kilo tiap pagi hari. Itu bahagia. Doktrin itu membuat saya nggak pernah mengeluh. Buat apa saya ngeluh gitu? Ngeluh ke siapa gitu? Apakah kebodohan itu membuat kita harus tidak mengeluh gitu? Karena pikir biasanya semakin smart orang, pintar orang, katanya pemerintah harus yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Tapi bagi saya, kalau kita smart, kita pintar, kita nggak perlu pemerintah untuk membantu kita. Nggak perlu duitnya pemerintah. Pemerintah mendingan duitnya dipakai buat rumah sakit, buat jalan raya, buat listrik, buat internet yang murah, buat apapun fasilitas umum, taman yang luas supaya kita happy, taman di mana-mana. Seperti kalian lihatlah. Someday kalau kalian pernah mungkin ke luar negeri, saya kemudian sudah pernah gitu ya, lama di Malaysia, membuka mata saya gitu ya, bahwa negara maju itu bukan berarti
apa-apa itu dikasih sama pemerintah. Apa-apa dikasih itu enggak. Malaysia Maju itu bukan apa-apa dikasih, guys. Nggak ada di sana kok dikasih duit sembako, nggak ada, guys. Mereka untuk biaya hidupnya tinggi, untuk makan, untuk beli mobil, beli rumah dan lain tinggi. Tapi ada hal yang mereka permudah. Satu, rumah sakit murah, bahkan hampir gratis lah buat mereka. Sekolah gratis, bahkan kalau mau kuliah ada pinjaman dibayar kemudian. Jalan raya luas, bagus sampai ujung ke ujung. Listrik oke, bebas, lu pakai aja, yang penting lu bayar aja. Internet kencang di mana-mana. Taman-taman, taman kota untuk hiburan gratis, untuk duduk-duduk gratis, ketemu semuanya. Fasilitas umum, guys. Fasilitas umum, bis, kereta api, apa semua ada. Enak, nyaman, dari titik A ke titik B sampai dengan cepat. Apa yang diberikan oleh negara maju? Duit? Tidak, guys. Bodoh dan tolol kalau kalian mengharapkan itu. Kamu miskin, gue nunggu bansos aja deh, 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, itu bodoh, tolol menurut gua. Suatu saat akan hancur. Dan tidak akan, saya paling tidak setuju kalau ada pemerintah atau presiden yang memberikan bansos seperti itu. Percuma, kenapa? Nggak ada manfaat. Sebulan kepake, sudah dia tidur lagi. Begitu dapat transferan, dia akan tidur. Boro-boro mau kerja, guys. Itu manusiawi aja. Jadi makanya kita perlu belajar memahami semuanya lah gitu ya. Nah, makanya di kripto ini kalian harus belajar. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya kan nanti ke politik ya. Jadi ke politik. Kenapa? Karena kita itu hanya nunggu aja gitu. Kita seolah-olah nunggu aja. Nunggu aja lah koinnya naik. Ntar yang penting kita udah beli, ntar juga naik. Kalau Elon Musk ngomong A, nanti juga naik. Kalau misalkan nanti Amerika Trump nanti menang juga koin naik. Ya itu kayak lu nunggu presiden ngasih bansos. Percuma lah kalau Elon Musk sudah mati gimana? Kalau dia nggak ngomong gimana? Kalau dia ternyata tiba-tiba berubah, saya tidak suka kripto, lu gimana? Ilmunya apa lo? Sama gitu, lu cuman hidup ngandelin ganti presiden, gantiin punya RT baru yang pinter, gubernur baru, bupati baru yang ngasih ke lu kerjaan seolah-olah gitu ya, padahal bukan dia gitu, bukan dia yang harus cari kerja adalah kamu. Negara itu memberikan fasilitas umum yang kamu bisa pakai, gunakan. Pakai otaknya, gunakan itu gitu ya. Ya sombong atau kasar ya ngomong aja, lu ngomong lah. Orang tua saya nggak doktrin begitu. Orang tua saya doktrin kalau lu mau sukses, kadang kamu pasti sukses dan kamu pasti bisa. Kamu belajar yang baik dan kreatif. Yang gua ingat berarti bukan soal belajarnya. Ngapalin itu gampang rupanya, tapi be kreatif. Jadilah kreatif. Jadilah orang yang kreatif. Nah, di dalam dunia kripto kita harus kreatif, guys. Kripto itu bisa di buy, bisa di sell. Buy, tunggu, naik, sell. Tapi di dalam dunia kripto itu ada banyak sekali kayak sebuah negara di situ. Kita sudah bisa lending, bisa borrowing, bisa staking, bisa trading, bisa nyari airdrop, bisa banyak sekali. Jadi ilmu itu kalau ilmunya ada, kamu bisa ngambil dari sisi apapun. Dari sisi apapun kamu bisa ngambil lah. Jadi makanya belajarlah ilmunya gitu. Trading seperti apa? Trading itu juga luas sekali. Trading itu nggak bisa kita cuma belajar buy sell nggak bisa. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Kemudian lending, borrowing, minjam dan pinjamkan, kayak orang gade gitu ya, dengan jaminan tertentu. Kemudian ada staking, ada menambang, ada
jadi validator, itu udah banyak sekali. Tinggal kalian belajari gitu. Ya belajar, infrastrukturnya sudah ada gitu. Tinggal lu manfaatin. Biar nggak menunggu gitu. Jangan menunggu. Percuma kalau menunggu. Jadi kuasai ilmunya. Semua orang bisa kok. Dari mana? Ya saya nggak sekolah juga guys. Saya nggak kuliah juga. Tapi apakah saya orang pinter banget? Nggak pinter banget juga. Tapi kalau kalian lihat channel saya, channel Iptek 51, kalian lihat dari pertama kali sampai sekarang, ataupun di Facebook itu mungkin bagaimana sih, apa yang saya lakukan lah, apa yang saya kerjakan ada di situ kan. Itu yang saya lakukan tuh begini. Itu semuanya juga kalau nggak ada ilmunya nggak bisa kan. Berarti kan saya karena ada ilmunya. Saya bikin sesuatu bukan ujuk-ujuk kayak kripto ini yang buy sell, bukan. Situ orang teknik. Orang teknik itu untuk membuat sesuatu ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya, ada modalnya, ada bermacam-macam lah gitu ya. Ada resikonya juga. Jadi yang di Iptek 51 itu pekerjaan saya yang saya lakukan. Ada ilmunya. Terlepas dari sedikit ataupun banyak. Tapi ada ilmunya. Nggak kuliah, saya juga nggak belajar dari YouTube, dari Facebook, dari mana-mana. Jadi sekolah saya betul sekolah di STM aja, saya nggak kuliah juga. Untuk menjadi seperti itu apa kudu kuliah? Enggak juga. Saya apalagi di finansial, di saham, di gitu nggak kenal guys. Baru ini saya ngonten aja, isi konten ini yaitu ilmu saya gitu. Dalam enggak juga. Kan kalau enggak belajar gimana mau dalam gitu. Ya mungkin kalau saya bisa belajar di sini, ngonten terus sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, mungkin banyak kali ilmu saya mungkin ya nanti, saya nggak tahu. Yang pasti saya terus membaca, terus menonton, terus bertanya kepada siapapun, kepada AI, kepada apa, dan itu harus saya akan tanya, saya akan mencari tahu, karena saya perlu menambah ilmu. Udah, titik, itu saja. Nah, gitu guys. Jadi video kali ini adalah itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maaf kalau ada yang tersinggung, maaf ada yang terlalu kasar, karena kadang-kadang saya gregetan juga lah gitu ya. Jadi merubah mental itu memang nggak gampang, merubah mindset nggak gampang. Saya harus berubah itu perlu waktu yang lama, yang panjang, yang ya. Tapi ya masa harus nunggu selama saya sih gitu ya. Untuk merubah mindset itu butuh 20 tahun, hampir 24 tahun setelah lulus STM lah gitu ya. Masa nunggu 24 tahun untuk merubah mindset gitu. Ya jangan gitu. Saya untuk dapetin duit dari YouTube perlu waktu 14 tahun. 14 tahunan kali ya. Dari 2000 berapa itu video saya pertama kali monet itu mungkin 4 tahun yang lalu gitu ya. Pas pandemi, sebelum pandemi persis. 5 tahun lalu ya. 5 tahun baru gajian gitu. Ibaratnya baru gajian, baru segitu. Ya masa nunggu selama itu sih gitu. Kan dulu saya belum belajar. Sekarang harusnya lebih cepat gitu. Harusnya gitu. Jadi belajar sekarang lebih cepat. Ya apapun lah guys, apapun ya. Saya mungkin kalian tidak harus di kripto juga sih. Tapi karena saya ngomongin kripto ya monggo saja, tapi belajar. Kalian bisa di bidang lain, di yang memang kamu ahli lah. Kamu ahli sesuatu, pasti ada. Coba gali dirimu apa sih, keahlianmu di mana. Nah, keahlian bukan kesenangan ya, beda loh. Senang belum tentu ahli, jangan salah. Senang belum tentu ahli.
situ. Kalau kamu ahli, kamu harus bisa di situ. Kalau kamu hobi musik, kamu harusnya pintar musik, itu ahli. Kalau seneng, semua orang seneng musik kok, tapi nggak ahli gitu. Jadi kalau kamu hobi, kamu megang tiap hari, bukan berarti kamu itu ahli. Kalau ahli itu mempelajari segalanya, guys. Kamu suka sama ikan nih. Pokoknya semua serba ikan, di rumah ikan, di mana-mana ikan. Itu kesenangan, itu hobi, guys. Bukan keahlian. Kalau kamu pengen jadi ahli di bidang perikanan, kamu harus bisa menjadikan itu menjadi uang. Kamu bisa ternak, kamu bisa mijah, kamu bisa membesarkan, kamu bisa memasarkan, bahkan kamu bisa men-scale, menggandakan yang tadinya 1 menjadi 10, 30. Itu baru ahli. Keahlian di bidang itu. Kalau sudah berhasil menskalakan yang tadinya kamu punya ikan 10 menjadi 1000, untuk merubah menjadi duit tentu lebih mudah, guys. Lebih mudah pasti. Sekarang gimana? Ada 2 orang sama-sama hobi ikan. Yang satu punya 1 ikan, yang satu lagi punya 1000 ikan. Pasti orang akan lebih percaya kepada orang yang punya 1000 ikan. Terlepas dari itu ternak ataupun beli. Tapi pasti orang akan lebih percaya. Kalau kamu punya duit, bisa oke, ngapain? Kamu punya duit, ngomong-ngomong apa juga, hayo aja orang mah. Tapi kalau kamu nggak punya duit, kamu pas-pasan duitnya ini, ya, kamu harus buktikan dong. 1 ikan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000 tanpa uang. Ya maksudnya dengan kemampuanmu lah. Kamu bukan kaya tapi bisa gitu. Harusnya begitu. Jadi udah bayar lagi aja, guys. Nah, jadi di kripto kamu harus ahli di kripto. Karena ini ngomongin kripto, kembali lagi. Nah, tadi untuk yang umum, sekarang yang kripto loh. Kalau kalian mau ahli di kripto, pastikan uangmu yang sekarang 100.000, yang 100.000 nanti menjadi 1 juta, menjadi 10 juta, menjadi 100 juta, terus menerus. Kamu bisa mengulangi uang, kamu bisa mengulangi. Misalkan yang duitnya tadinya 100.000 jadi 1 juta, kamu bisa mengulang itu terus menerus. Bukan keberuntungan, bukan, tapi mengulang terus menerus karena memang kamu tahu bagaimana cara mendapatkan, cara menggandakan duit 100.000 ini menjadi 1 juta dengan caramu yang sudah kamu kuasai. Itu baru ahli. Oke? Ya. Maka jadilah ahli. Untuk sukses itu to be kreatif. Untuk sukses itu harus ahli. Ya harus ahli. Kalau kamu bisnis jadi marketing harus ahli juga. Jadi pintar ngomong, pintar ngebacot, dapat duit, yaitu keahlianmu. Gunakan. Kamu ahli di bidang agama, gunakan keahlianmu untuk mencari duit. Kamu sudah ahli, sudah ngerti agama, sudah di situ aja pasti nanti jadi duit, pasti. Caranya bagaimana? Banyak cara. Kamu ahli di peternakan, pasti, yakin. Kamu ahli di apa? Gak mungkin gak punya keahlian. Tidak mungkin, mustahil. Manusia punya keahlian masing-masing. Tinggal kamu cari caranya untuk menskalakan. Begitu kamu sudah ahli di bidang tertentu, tinggal nanti convert, rubah dari ahli ini menjadi duit. Dah, selesai. Oke guys, panjang lebar, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bye-bye.